Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan pada bab 12 mengenai neraca pembayaran, kurs valuta asing dan kegiatan perekonomian terbuka. Sebelum membahas materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Anggota pertama ada Cindy Aprilusi Kurniasari dengan NIM 201430052 sebagai pemateri pertama. Anggota selanjutnya ada Salsa Rosmalia dengan NIM 201430066 sebagai pemateri kedua. Dan anggota terakhir ada saya sendiri, nama Sri Astuti dengan NIM 201430039 sebagai moderator dan pemateri ketiga. Langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Pendahuluan. Hal-hal yang diterangkan ada 3. Yang pertama, neraca pembayaran dibagi ke dalam 2. Yang pertama ada bentuk dasar neraca pembayaran, dan yang kedua defisit dan surplus dalam neraca pembayaran. Dan yang kedua ada kurs valuta asing, membahas tentang sistem kurs tetap dan berubah bebas. Dan yang ketiga masalah ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka, dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama bentuk masalah ekonomi dalam perekonomian terbuka, dan yang kedua kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Beberapa hal yang erat hubungannya dengan efek kegiatan ekonomi dalam perekonomian terbuka dibicarakan di dalam bab ini. Pertama sekali, bab ini akan menerangkan mengenai neraca pembayaran, yaitu suatu neraca keuangan yang mengemukakan data mengenai perdagangan ekspor dan impor, dan aliran keluar dan aliran masuk dana modal ke suatu negara. Seterusnya, bab ini akan menjelaskan pula mengenai penentuan kurs pertukaran di antara suatu mata uang dengan mata uang negara-negara lain. Aspek ketiga yang akan dibicarakan dalam bab ini adalah mengenai yang pertama, masalah yang dihadapi dalam perekonomian terbuka, dan yang kedua, beberapa langkah pemerintah yang dapat dijalankan apabila perdagangan luar negeri dan lalu lintas dana menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam 1 tahun tertentu. Suatu neraca pembayaran dapat dibedakan kepada 2 bagian yang utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Neraca berjalan. Neraca berjalan mencatat transaksi berikut. Yang pertama ada ekspor dan impor barang tampak, yang kedua ekspor dan impor jasa atau barang tak tampak, dan yang ketiga pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Nilai ekspor dan impor barang tampak. Transaksi ini meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, dan barang-barang yang diproduksikan oleh sektor pertambangan dan berbagai jenis ekspor dan impor barang tampak lainnya. Neraca yaitu perbedaan di antara ekspor dan impor. Dari perdagangan tampak, yaitu perdagangan dalam barang-barang tampak, dinamakan neraca perdagangan. Apabila nilai neraca itu positif, ia berarti bahwa ekspor barang-barang tampak adalah melebihi impornya. Sebaliknya, apabila ia negatif, maka ia berarti bahwa impor melebihi ekspor. Nilai ekspor dan impor barang-barang tak tampak. Transaksi ini meliputi pembayaran biaya pengangkutan dan asuransi dari barang-barang tampak yang diekspor atau diimpor, perbelanjaan para pelancong, dan pendapatan investasi atau yang meliputi keuntungan bunga ke atas modal yang diinvestasikan dan dividen. Neraca perdagangan tak tampak yaitu nilai bersih ekspor dan impor jasa-jasa. Dinamakan neraca jasa, nilai neraca jasa suatu negara
Yang positif berarti negara tersebut lebih banyak menjual jasa-jasa ke luar negeri dari membelinya dari negara-negara lain. Dan apabila nilainya negatif, masalah ini juga dihadapi oleh neraca pembayaran Indonesia. Ya berarti bahwa negara itu lebih banyak membeli jasa pihak-pihak luar dari menjual jasa ke luar negeri. Pembayaran pindahan. Ini meliputi pembayaran pindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. Contoh dari pembayaran pindahan adalah bentuk uang suatu negara Arab ke Afghanistan atau bantuan bahan makanan Amerika Serikat ke penderita kelaparan di Afrika. Mengirimkan uang untuk membiayai pembelanjaan anak-anak bersekolah di luar negeri adalah contoh lain. Neraca modal. Neraca modal meliputi dua golongan transaksi, yaitu aliran modal jangka panjang dan aliran modal keuangan swasta. Aliran modal jangka panjang. Ia meliputi dua jenis aliran modal, yaitu yang pertama aliran modal resmi dan investasi langsung oleh pihak swasta ke negara-negara lain. Aliran modal resmi adalah pinjaman dan pembayaran di antara badan-badan pemerintah di suatu negara dengan negara-negara lain. Sedangkan investasi langsung swasta adalah penanaman modal langsung, yaitu investasi berupa pendirian perusahaan-perusahaan terutama perindustrian. Modal yang dibelanjakan diperoleh dari negara asal perusahaan tersebut. Perbedaan di antara modal jangka panjang yang diterima dari luar negeri dengan modal jangka panjang yang dibayarkan ke luar negeri dinamakan neraca modal jangka panjang. Apabila nilainya positif, keadaan ini berarti lebih banyak modal jangka panjang yang diterima dari luar negeri dari yang dibayarkan ke luar negeri. Aliran seperti itu membantu memperkukuh neraca pembayaran. Di samping itu, aliran modal jangka panjang dapat meningkatkan pembelanjaan pembangunan pemerintah dalam investasi sektor swasta. Modal swasta dan kesilapan ketinggalan. Dua akun penting lain dalam neraca pembayaran meliputi akun modal swasta dan kesilapan dan ketinggalan. Yang dimaksud dengan modal swasta adalah aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valutan yang asal atau valutan lainnya. Aliran keuangan ini selalu dinamakan juga sebagai bond money. Dinamakan demikian karena dana tersebut dapat mengalir dari suatu negara ke negara lain dengan mudah dan dalam waktu yang cepat. Uang tersebut biasanya meliputi uang yang diinvestasikan di pasar uang dan pasar modal untuk memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Pembelian saham domestik oleh suatu perusahaan atau mutual fund di New York merupakan salah satu contoh dari aliran masuk modal swasta. Akun kesilapan dan ketinggalan merupakan akun yang menaksir besarnya aliran uang yang tidak dapat dicatat. Dalam setiap neraca pembayaran perlu ada akun kesilapan dan ketinggalan untuk memastikan agar perhitungan aliran keluar dan aliran masuk adalah seimbang. Contoh, Anda membawa uang Rp100.000. Ketika Anda hitung sisa uang setelah dibelanjakan, sisanya adalah Rp40.000. Akan tetapi dalam ingatan Anda yang dibelanjakan hanya Rp50.000. Berarti Anda tidak mengetahui bagaimana uang sebanyak Rp10.000 lagi digunakan. Dalam neraca pembayaran, kesalahan yang seperti ini dicatat dalam akun kesilapan dan ketinggalan. Cadangan valuta asing.
Aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk pembayaran dan investasi ke luar negeri. Perbedaan di antara keduanya dinamakan neraca keseluruhan. Apabila neraca keseluruhan bernilai positif, artinya adalah aliran pembayaran dan investasi ke sesuatu negara melebihi aliran yang sama ke negara-negara lain. Dengan demikian, sebaliknya, nilai negatif menggambarkan bahwa aliran keluar melebihi aliran yang masuk. Dalam keadaan di mana suatu negara lebih banyak membuat pembayaran ke luar negeri kalau dibandingkan dengan penerimaannya, maka bank sentral harus mengurangi cadangan valuta asingnya untuk melakukan pembayaran tersebut. Sebaliknya, apabila yang diterima dari negara-negara lain adalah lebih banyak dari yang harus dibayar, maka cadangan valuta asing akan bertambah. Dalam informasi mengenai perubahan dalam cadangan bank sentral, yang ditunjukkan adalah yang pertama, jumlah perubahan cadangan tersebut dalam satu tahun tertentu, dan yang kedua, banyaknya jumlah perubahan dari tiap-tiap jenis harta bank sentral. Neraca pembayaran selalu seimbang. Apabila diperhatikan uraian di atas dengan cermat, maka akan dapat disimpulkan bahwa suatu neraca pembayaran akan selalu seimbang, yaitu aliran uang dan modal ke luar negeri adalah sama dengan aliran uang dan modal yang masuk ke negeri tersebut. Ini tidak berarti bahwa neraca berjalan selalu dalam keadaan seimbang, dan begitu pula neraca modal selalu dalam keadaan seimbang. Yang menyebabkan neraca pembayaran yang selalu seimbang adalah ketidakseimbangan dalam neraca berjalan, dan neraca modal akan diseimbangkan oleh perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral. Untuk menjelaskan maksud rumusan di atas, perhatikan contoh berikut. Contoh di atas menggambarkan bahwa dalam neraca berjalan terdapat surplus sebanyak 40.000 triliun rupiah dan aliran modal jangka panjang memperoleh surplus sebanyak 20.000 triliun rupiah. Dalam aliran modal keuangan swasta terdapat defisit sebanyak 30.000 triliun rupiah, dan ini menyebabkan neraca keseluruhan hanya memperoleh surplus sebanyak 30.000 triliun rupiah. Surplus dalam neraca keseluruhan ini berarti negara itu menerima 30.000 triliun rupiah dari negara-negara lain. Ini menyebabkan cadangan valuta asing bank sentral bertambah dengan jumlah yang sama. Akibat dari pertambahan cadangan ini, maka neraca pembayaran telah menjadi seimbang, yaitu aliran uang dan modal yang masuk dan yang keluar adalah telah sama sebanyak. Catatan dalam neraca pembayaran tanda negatif dalam perubahan cadangan valuta asing menggambarkan pertambahan cadangan, dan tanda positif berarti pengurangan cadangan valuta asing bank sentral. Neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia. Setiap negara, walaupun menggunakan prinsip yang sama seperti yang telah diterangkan dalam bagian sebelum ini, dalam menyusun data neraca pembayarannya, membuat klasifikasi yang agak berbeda dalam mengemukakannya. Di Indonesia, neraca pembayaran disusun seperti yang ditunjukkan oleh tabel 12.1. Data yang dikemukakan adalah untuk tahun 1996, yaitu tahun sebelum krisis moneter melanda Indonesia, dan tahun 2000 sampai 2001. Data tersebut dapat memberi gambaran kasar tentang bagaimana bentuk hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain sebelum dan sesudah krisis moneter. Susun neraca pembayaran ini dapat dibedakan kepada 3 golongan mutasi keuangan, yaitu yang pertama, transaksi berjalan, yang kedua, transaksi modal, dan yang ketiga, selisih perhitungan.
Berdasarkan penjelasan yang sudah dibacakan oleh Cindy tadi, mungkin teman-teman bisa memperhatikan tabel 12.1 neraca pembayaran tahun 1997 dan 2001. Transaksi berjalan. Data ini dibedakan kepada dua golongan, ekspor dan impor barang dan ekspor neto jasa-jasa. Seterusnya, setiap golongan data ini dibedakan pula kepada ekspor dan impor non-migas dan migas. Pada tahun 1996 sampai 1997, ekspor Indonesia berjumlah 52,4 miliar US dollar dan meningkat menjadi 65,4 miliar US dollar. Pada tahun 2000 sampai 2001, kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan ekspor non-migas, yaitu dari 39,3 US dollar pada tahun 1996 sampai 1997 menjadi 50,3 miliar US dollar. Pada tahun 2000 sampai 2001, ekspor migas hanya mengalami kenaikan sebanyak kurang lebih 2,3 miliar US dollar dan pertambahan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan ekspor gas alam. Dalam periode yang sama, impor merosot dari 45,8 miliar US dollar menjadi 40,4 miliar US dollar. Dan penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan impor non-migas, yaitu dari 41,1 miliar US dollar kepada 34,4 miliar US dollar. Sedangkan impor migas mengalami kenaikan dari 4,7 miliar US dollar menjadi hampir 6 miliar US dollar. Perkembangan ekspor dan impor seperti yang diterangkan di atas menyebabkan dalam periode di atas neraca perdagangan mengalami perbaikan yang sangat signifikan, yaitu surplusnya meningkat dari 6,2 miliar US dollar menjadi 25,0 miliar US dollar. Perbaikan dalam neraca perdagangan ini menimbulkan efek yang positif terhadap neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit dalam tahun 1996 sampai 1967 sebanyak lebih dari 8 miliar US dollar, tetapi mengalami surplus pada tahun 2000 sampai 2001 sebanyak hampir 8 miliar US dollar. Defisit ekspor dan impor jasa neto meningkat dari 14,3 miliar US dollar menjadi 17,1 miliar US dollar. Transaksi modal dan selisih perhitungan. Transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian, data yang ditunjukkan menggambarkan nilai barang seperti karet, minyak, hasil industri manufaktur, dan jasa seperti pelancong, keuntungan dari investasi di luar negeri, dan biaya pengangkutan yang diperdagangkan. Sedangkan transaksi modal menggambarkan aliran keluar masuk modal di antara Indonesia dengan negara-negara lain. Transaksi modal data. Transaksi modal dibedakan kepada dua kelompok. Yang pertama, nilai neto aliran modal kepada pemerintah, dan yang kedua, nilai neto aliran swasta. Berbeda dengan perkembangan dalam neraca perdagangan yang menunjukkan pembaikan yang cukup menggalakkan, transaksi modal menunjukkan arah aliran atau tren yang cukup memprihatinkan. Data yang ditunjukkan memberikan gambaran yang berikut. Mungkin materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa Rosmalia. Kepada Salsa dipersilakan. Terdiri dari 1. Pinjaman pemerintah semakin meningkat dan pembayaran utang semakin merosot pada tahun 1996 sampai 1997. Penerimaan pinjaman pemerintah berjumlah hampir 5,3 miliar US dollar dan meningkat menjadi
pergerakannya atau trennya menjadi terbalik pada tahun 2000 sampai 2001, yaitu aliran modal neto mengalami defisit hampir sebesar 10 miliar US dollar yang terbagi kepada defisit hampir sebesar 4,6 miliar US dollar dalam aliran penanaman modal langsung dan sebesar 5,4 miliar US dollar dalam defisit aliran modal lainnya. Ketiga, perkembangan aliran modal yang diterangkan dalam ke-1 dan ke-2 menggambarkan pembalikan total terhadap tren aliran modal ke Indonesia pada tahun 1996 sampai 1997. Aliran masuk neto atau yang merupakan gabungan aliran neto modal pemerintah dan modal swasta berjumlah 12,7 miliar US dollar. Pada tahun 2000 sampai 2001, aliran neto modal telah mengalami defisit sebesar hampir 6,8 miliar US dollar. Selisih perhitungan. Nilai selisih perhitungan meningkat dari 701 juta US dollar menjadi lebih dari 3,8 miliar US dollar. Pertambahan ini menggambarkan aliran modal yang tidak dicatat semakin meningkat. Nilainya yang positif berarti pada tahun 2000 sampai 2001 aliran modal masuk ke Indonesia yang tidak dicatat semakin meningkat dan jumlahnya cukup besar. Neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan menggambarkan jumlah aliran neto yang dicatat di ketiga kelompok transaksi, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan. Walaupun aliran modal dan ekspor dan impor jasa menggambarkan keadaan yang kurang menggalakkan
Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan mengenai perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke negeri itu. Apabila lebih banyak modal mengalir ke suatu negara, permintaan ke atas mata uangnya bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi. Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan itu terutama diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan ke atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya, dan oleh karenanya nilai mata uang negara itu naik. Akan tetapi apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya, dan oleh karenanya nilai mata uang negara tersebut akan merosot. Kurs pertukaran dan neraca pembayaran. Sistem penentuan valuta asing menimbulkan efek yang sangat berbeda ke atas neraca pembayaran. Sistem kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar berkecenderungan akan menyebabkan ketidakseimbangan yang terus-menerus dalam neraca pembayaran. Sedangkan kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah berkecenderungan menimbulkan neraca pembayaran yang tidak seimbang. Neraca pembayaran dalam sistem kurs pertukaran tetap. Gambar 12.5 menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas US dollar di antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kurva SS menggambarkan jumlah valuta dolar yang ditawarkan oleh penduduk Amerika Serikat kepada penduduk Indonesia. Sedangkan kurva DD menggambarkan permintaan penduduk Indonesia ke atas US dollar. Maka apabila kurs pertukaran ditentukan oleh pasar bebas, setiap unit US dollar adalah sama dengan Rp10.000. Pada kurs pertukaran ini sebanyak dolar akan diperjualkan di antara penduduk Indonesia dan Amerika Serikat. Seperti yang telah diterangkan, neraca pembayaran akan seimbang karena permintaan ke atas US dollar adalah sama dengan penawarannya. Andaikan di Indonesia kurs pertukaran tidak ditetapkan oleh pasar bebas, tetapi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan beberapa pertimbangan selanjutnya. Misalnya pemerintah Indonesia menentukan bahwa kurs pertukaran di antara US dollar dan rupiah adalah 1 US dollar sama dengan Rp12.500. Ditinjau dari segi pandangan Indonesia, nilai tukaran yang ditetapkan oleh pemerintah ini adalah lebih rendah dari yang ditentukan oleh pasar bebas. Karena dalam pasar bebas setiap US dollar dapat dibelikan dengan harga Rp10.000. Dalam keadaan seperti ini, rupiah dinamakan mata uang yang dinilai terlalu rendah atau undervalued. Selebihnya, apabila kurs pertukaran di antara US dollar dan rupiah adalah lebih baik atau dari sudut pandangan penduduk Indonesia dari yang ditetapkan oleh pasar bebas. Misalnya kurs pertukaran yang ditetapkan adalah 1 US dollar sama dengan Rp7.500, maka kurs pertukaran ini menyebabkan nilai rupiah dinamakan sebagai mata uang yang dinilai terlalu tinggi. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Dalam perekonomian terbuka, masalah yang dihadapi suatu negara menjadi lebih rumit dan kebijakan yang perlu dirumuskan dan dilaksanakan pemerintah perlu difikirkan dengan lebih baik. Dalam perekonomian tertutup, hanya 2 masalah yang perlu difikirkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi: masalah pengangguran dan masalah inflasi. Dalam perekonomian terbuka, di samping memperhatikan masalah tersebut, harus pula diperhatikan efek dari kebijakan pemerintah yang dirumuskan terhadap neraca pembayaran dan kestabilan kurs pertukaran. Defisit dalam neraca pembayaran akan menimbulkan efek buruk terhadap kestabilan kurs pertukaran. Pada akhirnya, kedua masalah itu akan menimbulkan efek buruk kepada masalah pengangguran dan kestabilan harga-harga.
Pada dasarnya, masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomian terbuka akan berbentuk salah satu dari 4 masalah berikut. Yang pertama, perekonomian menghadapi masalah pengangguran tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua, perekonomian menghadapi masalah inflasi tetapi terdapat surplus dari neraca. Yang ketiga, perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Dan yang keempat, perekonomian menghadapi masalah inflasi dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Dalam kasus 1, 2, neraca pembayaran adalah dalam keadaan menguntungkan atau mempunyai surplus, maka yang perlu difikirkan hanyalah mengatasi masalah pengangguran kasus 1 atau inflasi kasus 2. Masalah yang harus dihadapi menjadi lebih rumit apabila bentuk masalah yang dihadapi adalah seperti dalam kasus 3 dan 4. Pengangguran atau inflasi yang diikuti pula oleh masalah defisit dalam neraca pembayaran memerlukan langkah yang secara serentak akan 1. Mengatasi masalah pengangguran dan defisit dalam neraca pembayaran apabila perekonomian itu menghadapi masalah seperti yang dinyatakan dalam kasus 3. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah seperti ini biasanya berbentuk kebijakan memindahkan perbelanjaan. Yang kedua, mengatasi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran apabila ekonomi itu menghadapi masalah seperti yang dinyatakan dalam kasus keempat. Kebijakan pemerintah yang dijalankan akan meliputi langkah-langkah yang digolongkan kepada kebijakan mengurangkan perbelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan. Yang dimaksud dengan kebijakan memindahkan perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Kebijakan memindahkan perbelanjaan dijalankan apabila defisit neraca pembayaran wujud ketika perekonomian juga menghadapi masalah pengangguran. Kebijakan memindahkan perbelanjaan dapat dijalankan untuk mengatasi kedua masalah di atas. Langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini. 1. Melakukan pembatasan impor ini dapat dilakukan dengan menaikkan pajak impor atau tarif. Di samping itu dapat pula dijalankan dengan menggunakan kuota dan melakukan kampanye untuk membeli barang dalam negeri. Yang kedua, menekankan atau mengurangi penggunaan valuta asing. Pemerintah melalui bank sentral mencantumkan penggunaan mata uang asing. Yang ketiga, masyarakat dan para pengusaha haruslah menerangkan tujuan mereka membeli valuta asing. Pemerintah lebih mengutamakan penggunaan valuta asing untuk mengimpor barang keperluan pokok dan bahan mentah sektor industri dan tidak mendorong usaha mengimpor barang-barang mewah. Dan yang keempat, menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Langkah ini menyebabkan barang impor menjadi lebih mahal dan akan mengurangi impor. Sebaliknya, barang ekspor menjadi murah di pasaran luar negeri dan akan menambah ekspor. Langkah-langkah yang akan menambah ekspor sehingga menambah penerimaan valuta asing adalah yang pertama, memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor. Insentif ini antara lain adalah membina kawasan perusahaan dan kawasan bebas pajak, memberikan kemudahan pinjaman atau memberi subsidi ekspor. Yang kedua, mewujudkan kestabilan upah dan harga. Pertambahan ekspor sangat tergantung kepada kemampuan ekspor negara untuk bersaing di luar negeri. Salah satu faktor yang menentukan kapasitas bersaing adalah biaya produksi yang rendah. Untuk memastikan agar biaya produksi tetap rendah, upah dan harga barang dalam negeri perlu distabilkan. Yang ketiga, menurunkan nilai valuta. Seperti telah diterangkan di atas, menurunkan nilai valuta bukan saja akan dapat mengurangkan impor tetapi juga akan menambahkan ekspor. Devaluasi atau penurunan nilai valuta.
Devaluasi biasanya dilakukan oleh negara-negara yang menjalankan sistem kurs pertukaran tetap. Devaluasi adalah tindakan pemerintah yang menurunkan nilai mata uangnya terhadap valuta asing. Sebagai contoh, misalkan pada mulanya 1 US dollar sama dengan 7.500 rupiah. Apabila kurs itu diubah pemerintah menjadi 1 US dollar sama dengan 10.000, maka dikatakan bahwa Indonesia telah mendevaluasi mata uangnya. Dengan kurs pertukaran yang baru, dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat. Efek-efek yang mungkin ditimbulkan oleh devaluasi adalah yang pertama, ekspor akan bertambah karena di pasaran luar negeri ekspor negara menjadi lebih murah. Yang kedua, impor berkurang karena barang luar negeri menjadi lebih mahal. Yang ketiga, kenaikan ekspor dan pengurangan impor akan memperbaiki neraca pembayaran. Yang keempat, pendapatan nasional akan bertambah oleh karena ekspor naik, pengurangan impor menaikkan permintaan produksi domestik, dan kenaikan yang diakibatkan oleh A dan B akan mendorong investasi. Yang kelima, mungkin inflasi berlaku, yaitu apabila kenaikan harga barang impor akan mendorong kepada wujudnya kenaikan harga-harga barang produksi dalam negeri. Dan yang keenam, perekonomian mengalami kemakmuran yang tinggi. Yang ketujuh itu di luar negeri mungkin negara-negara lain melakukan langkah-langkah dalam menggunakan halangan perdagangan impor yang dikenakan ke atas ekspor negara yang mengevaluasikan valutanya atau dengan melakukan devaluasi. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menyukseskan devaluasi adalah yang pertama, ekspor negara itu elastis. Hanya dalam keadaan ini hasil penjualan ekspor bertambah. Apabila permintaan luar negeri ke atas barang ekspor negara mendevaluasikan valutanya tidak elastis, devaluasi akan mengurangi hasil penjualan ekspor. Yang kedua, permintaan impor negara itu adalah elastis. Apabila permintaan impor elastis, devaluasi mengurangi jumlah impor dengan tingkat yang lebih tinggi dari penurunan nilai mata uang, maka pengeluaran ke atas barang impor akan menjadi lebih kecil dari sebelum devaluasi. Yang ketiga, di dalam negeri tidak berlaku inflasi. Apabila devaluasi mengakibatkan inflasi di dalam negeri, barang ekspor dan barang buatan dalam negeri akan mengalami kenaikan harga. Apabila tingkat kenaikan harga lebih besar dari tingkat devaluasi, pada akhirnya harga ekspor menjadi lebih mahal dan barang impor lebih murah dari sebelum devaluasi. Pada akhirnya negara itu akan memperoleh sembarang keuntungan dari devaluasi. Yang keempat, negara lain tidak melakukan reaksi balasan dan melakukan devaluasi pula. Apabila negara-negara lain melakukan tindakan yang sama, devaluasi tidak akan memberikan sembarangan efek kepada neraca pembayaran dan perekonomian negara. Langkah seperti itu akan dijalankan apabila negara lain tersebut merupakan partner dagang yang sangat penting. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.